Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rani Septiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi penjualan barang di Microsoft Access. Kalau gitu, langsung saja kita mulai pada modul pertama. Modul yang pertama. Pada modul ke-1 ini kita akan menganalisis kasus penjualan barang. Sebelum memulai membuat aplikasi, maka terlebih dahulu kita harus melakukan analisis kasus berdasarkan 3 hal. Yang pertama, yaitu objek. Objek ini biasanya mengarah pada barang, benda, atau mengarah ke sesuatu hal yang dapat dicatat yang berhubungan dengan kasus tersebut. Yang kedua, yaitu pengguna. Pengguna merupakan orang-orang yang terlibat yang nantinya berhubungan dengan penggunaan sistem dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, yaitu transaksi atau proses bisnis. Transaksi merupakan proses-proses bisnis yang dilakukan, yang berkaitan dengan objek dan pengguna dalam kasus tersebut. Berdasarkan analisis pada kasus penjualan barang, bila dikaitkan dengan objek, pengguna, dan transaksi, maka akan didapatkan analisanya sebagai berikut. Yang pertama, objek. Kita sepakat bahwa objek ini adalah barang. Yang kedua, pengguna. Kita sepakat bahwa pengguna ini adalah penjual dan juga pelanggan. Yang ketiga, transaksi. Kita sepakat bahwa pada transaksi ini adalah penjualan. Modul yang kedua. Pada modul yang kedua ini, kita akan membuat folder dan membuat project. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita membuka File Explorer dan pastikan pembuatan foldernya ini berada pada drive yang aman seperti drive D, E, F, dan lain-lain. Yang kedua, buatlah folder berdasarkan kasus yang dihadapi, serta ditambahkan nama mahasiswa, seperti saya, Rani Septiani. Di sini saya buat folder Rani Septiani, strip aplikasi penjualan barang, huruf besar semua ya, atau huruf kapital. Yang ketiga, selanjutnya silahkan buka program Microsoft Access-nya yang berada pada komputer masing-masing. Kalau saya ini Microsoft Access 2007. Dan yang keempat, pilih blank database, silahkan diklik. Lalu yang kelima, klik icon browser. Selanjutnya, yang keenam, pada inputan file name, silahkan ketikkan aplikasi penjualan barang dan pastikan lokasi penyimpanan mengarah ke folder yang telah dibuat sebelumnya tadi ya. Seperti ini. Jadi tadi saya nama foldernya Rani Septiani, strip aplikasi penjualan barang. Maka saya tuliskan juga di file name-nya seperti itu. Setelah selesai diklik dan juga diarahkan ke folder yang telah kita buat, kita klik OK. Yang ketujuh, pastikan bahwa project benar-benar mengarah ke folder yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang kedelapan, pastikan nama file dan lokasinya sudah tepat. Lalu silahkan klik tombol create. Dan yang terakhir, yang kesembilan, akan muncul area kerja. Dan jika muncul tabel 1, silahkan kita klik tombol close yang ada di sebelah kanan. Tombol X yang kecil ya. Modul yang ketiga. Pada modul yang ketiga ini, kita akan membuat tabel. Langkah yang pertama, silahkan klik menu Create, lalu pilih tabel Design. Yang kedua, lalu silahkan isi pada input field name, lalu pilih tipe data, serta field size-nya. Langkah yang ketiga, lakukan hal yang sama untuk membuat field yang lainnya. Yang keempat, nanti hasilnya akan seperti ini. Kode barang. Pada field name kode barang itu data type-nya short text, field name nama barang data type-nya short text juga, dan pada field name harga beli data type-nya currency, field name harga jual data type-nya currency. Pada kode barang silahkan beri primary key. Jika sudah, lalu simpan tabelnya dengan beri nama tabel barang, lalu klik OK. Jika sudah tersimpan, silahkan close tabelnya dan akan muncul pada area sebelah kiri.
Langkah yang ke-8, untuk membuat tabel yang lain, silahkan lakukan langkah di atas sehingga 5 tabel tersebut dibuat. Ketentuannya sebagai berikut. Kita akan membuat tabel penjual. Jadi di field name-nya diisi ID penjual, nama penjual, jabatan, nomor HP, lalu data type-nya untuk yang ID penjual itu short text, untuk nama penjual itu short text juga, jabatan dan nomor HP juga sama short text. Kalau misalnya tidak ada short text, silahkan pilih teks saja ya. Karena di laptop saya tidak ada pilihan short text, hanya ada teks, maka saya pilih teks saja. Lalu untuk field size-nya, yang ID penjual ini diberi 10, nama penjual juga field size-nya 50, lalu yang jabatan field size-nya 30, dan yang nomor HP field size-nya 30. Yang diberi primary key itu yang ID penjual saja ya. Selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini, field name-nya itu ada nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor HP. Lalu data type-nya juga sama, short text semua. Jika tidak ada short text, silahkan pilih teks saja. Untuk field size-nya yang nomor pelanggan ini 10, nama pelanggan 50, alamat 100, nomor HP 30. Dan jangan lupa diberi primary key pada nomor pelanggan. Yang ketiga, tabel penjualan. Untuk tabel penjualan ini, field name-nya ada nota, tanggal, ID penjual, nomor pelanggan. Nah, untuk data type-nya ini berbeda-beda ya. Untuk data type yang nota itu kita pilih auto number. Field size-nya tidak usah diisi. Lalu field name untuk tanggal, data type-nya date atau time. Field size-nya dikosongkan saja. Untuk field name ID penjual ini data type-nya short text. Field size-nya 10. Dan yang terakhir nomor pelanggan, data type-nya short text, field size-nya 10. Diberi primary key pada nota. Tabel yang terakhir, tabel detail. Di tabel detail ini field name-nya ada nota, kode barang, jumlah jual, dan juga total jual. Dan untuk data type-nya ada untuk nota data type-nya auto number, untuk kode barang data type-nya short text, kalau tidak ada silakan pilih text. Field name-nya jumlah jual, data type-nya number. Dan untuk total jual data type-nya currency. Jadi yang diisi field size-nya ini hanya kode barang. Kode barang kita isi field size-nya 10, yang lainnya dikosongkan saja. Dan ingat ya, untuk tabel detail ini tidak usah diberi primary key. Jadi nanti saat kalian mau nyimpan tabel detail ini akan muncul pesan konfirmasi. Nah, itu nanti kalian pilih aja yang no. Modul nomor 4. Kita akan membuat relationship. Jadi langkah yang pertama untuk membuat relationship ini adalah yang pertama, pilih menu database tools. Jika sudah pilih relationship, lalu blok semua tabel, klik add satu kali aja ya, lalu klik tombol close. Yang ketiga, atur posisinya sebagai berikut. Nah, jadi yang paling kiri ini ada tabel penjual, lalu ada tabel penjualan, di sebelahnya ada tabel detail, di bawah tabel detail ini ada tabel pelanggan, lalu di paling kanan ini ada tabel barang. Silahkan disusun serapi mungkin. Yang keempat, fokus relasi pada field yang dijadikan primary key, yaitu ID penjual, nota, kode barang, dan nomor pelanggan kan yang tadi sudah kita beri primary key. Caranya dengan mengklik dan drag field yang ada tanda kuncinya ke arah field yang sama, tapi yang tidak ada kuncinya. Jadi kita akan memasangkan ID penjual, nota, kode barang, dan nomor pelanggan yang ada primary key-nya ke nama yang sama yang tidak ada primary key-nya. Seperti ini kita akan klik field ID penjual pada tabel penjual, lalu klik dan drag ke arah field ID penjual pada tabel penjualan. Nanti akan muncul edit relationship. Ini jangan lupa kita checklist pilihan inference referential integrity untuk melakukan integritas antara primary key dan juga origin key-nya. Lalu jika sudah sesuai semua, kita klik create. Lalu atur seperti tampilan di atas, klik tombol create jika sudah. Nah, nanti kan akan ada penghubung antara ID penjual dan ID penjual di tabel penjual dan ID penjual di tabel penjualan. Jadi kita
menghubungkan antara ID penjual yang ada primary key-nya di tabel penjual dan ID penjual yang tidak ada primary key-nya di tabel penjualan. Kita lakukan hal yang sama untuk merelasikan tabel yang lainnya. Nota pada tabel penjualan akan kita pasangkan dengan nota pada tabel detail. Jangan lupa itu nanti kita kasih checklist yang di Average Referential Integrity, lalu kita klik Create. Hal yang sama pada kode barang di tabel barang, kita akan memasangkan pada kode barang di tabel detail. Jangan lupa dikasih centang yang Average Referential Integrity, lalu kita create. Dan yang terakhir itu nomor pelanggan pada tabel pelanggan, kita pasangkan dengan nomor pelanggan pada tabel penjualan. Jangan lupa dicentang yang Average Referential Integrity, lalu kita klik create. Langkah yang selanjutnya, nanti kita akan menyaksikan bahwa hasil relasinya akan seperti ini. Lalu kalau sudah, silahkan kita save dan close area relasinya ya. Save-nya bisa kita klik CTRL plus S, lalu nanti itu udah otomatis tersimpan. Kalau kita sudah klik CTRL plus S, itu otomatis sudah tersimpan. Jika sudah tersimpan, maka kita close area relasinya. Modul yang kelima. Pada modul 5 ini kita akan membuat form objek dan pengguna. Yang pertama, kita klik tabel barang terlebih dahulu. Lalu, kita pilih menu Create, lalu kita cari tulisan Form Wizard. Kalau sudah ketemu, klik tulisan Form Wizard. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pindahkan semua field pada tabel barang dengan cara klik tombol panah tapi panahnya yang dua ya, dua panah ini, panah dua, lalu klik tombol next. Akan muncul seperti ini. Pada langkah pemilihan layout ini kita pilih yang kolomner, selanjutnya klik tombol next. Langkah kelima ini langkah akhir, silahkan kita beri nama untuk memberikan penamaan form. Kita beri nama form input barang. Jika sudah, kita klik tombol finish. Selanjutnya kita input beberapa data pada form input barang. Di sini saya akan menginput 5 data. Akan saya isi dulu ya datanya. Lalu kita melakukan hal yang sama pada form input penjual dan juga form input pelanggan. Caranya sama seperti yang kita lakukan pada form input barang tadi. Pada form input penjual ini saya akan mengisikan 5 data. Dan pada form input pelanggan juga saya akan mengisikan 5 data. Modul 6. Pada modul 6 ini kita akan membuat query transaksi. Yang pertama, silahkan pilih menu Create, lalu silahkan cari tulisan Query Design. Jika sudah ketemu, silahkan diklik. Selanjutnya, blok semua tabel, lalu klik tombol Add. Ingat ya, kliknya hanya 1 kali. Tombol Add ini kita klik hanya 1 kali. Lalu kemudian kita klik tombol Close. Lalu kita atur posisi tabelnya seperti tampilan yang saya buat ini ya. Jika sudah, maka kita akan memindahkannya. Cara memindahkannya itu dengan mendouble klik fieldnya, dapat juga dengan mendrag fieldnya, atau dengan pada area query dapat memilih tabel dan fieldnya. Jadi caranya itu, kalau saya klik 2 kali ya. Jadi pada nomor 1 itu nota di tabel penjualan, nomor 2 itu tanggal tabel penjualan, yang nomor 3 itu ID penjual pada tabel penjualan. Jadi silakan klik 2 kali, 2 kali, 2 kali. Lalu yang nomor 4 itu nama penjual di tabel penjual. Nomor 5 nomor pelanggan pada tabel penjualan. Nomor 6 nama pelanggan di tabel pelanggan. Nomor 7 kode barang di tabel detail. Nomor 8 nama barang di tabel barang. Nomor 9 harga jual di tabel barang. Nomor 10 jumlah jual pada tabel detail. Dan yang terakhir nomor 11 total jual pada tabel detail. Maka nanti akan otomatis muncul di kotak ini, di fieldnya, dan juga ada tabelnya. Jika sudah, kita save dengan nama query penjualan.
Modul 7. Pada modul 7 kita akan membuat form transaksi. Yang pertama caranya itu klik terlebih dahulu query penjualannya. Jika sudah, kita pilih menu create, lalu kita cari tulisan form wizard. Kalau sudah ketemu, diklik. Dan selanjutnya, silahkan pilih semua fieldnya dengan cara mengklik tombol panah 2 kali, lalu klik tombol next. Kalau sudah, kita klik tombol next lagi. Jika sudah, klik tombol next lagi. Nanti akan muncul tulisan tabuler dan juga dataset. Ini kita pilih yang dataset. Klik tombol next. Langkah terakhir kita beri nama form dan subformnya. Di sini formnya kita kasih nama form penjualan dan subformnya kita kasih nama form detail subform. Jika sudah, kita klik tombol finish. Langkah yang terakhir pada modul 7 ini, silahkan kita input data berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya pada form input penjual, form input pelanggan, dan form input barang. Seperti tampilan berikut ini. Yang jumlah jual kita isi manual ya. Situ kita tentukan jumlah jual dari barang ini berapa. Nah, lalu kita isi manual. Oke. Modul 8. Pada modul 8 kita akan membuat rumus pada form transaksi. Langkah yang pertama, masih pada area atas form penjualan, silahkan klik kanan, lalu pilih Design View. Jika sudah, maka form akan berada pada area view seperti tampilan ini ya. Lalu langkah yang ketiga, pada field total jual, kita akan memberikan rumus, yang mana rumusnya ini diambil dari harga jual dikali jumlah jual. Penulisannya seperti yang saya lakukan ini ya. Jadi tulisnya sama dengan buka kurung siku, harga jual, tutup kurung siku, bintang, buka kurung siku, jumlah jual, tutup kurung siku. Nah, tampilannya seperti ini. Catatan untuk kita semua, penamaan field harga jual dan jumlah jual disesuaikan dengan field yang telah dibuat masing-masing ya. Langkah yang keempat, selanjutnya kita tempatkan kursor pada area form footer, lalu tarik ke bawah. Lalu yang kelima, pada menu desain silahkan klik komponen teks. Yang keenam, lalu tempatkan di area form footer yang tadi sudah kita siapkan ya. Catatan lagi, yang harus diingat nama teks yaitu teks 10 pada kasus ini. Jika nama teksnya berbeda, maka disesuaikan saja dengan nama teksnya. Lalu langkah yang ketujuh, selanjutnya silahkan ketikkan rumus, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung siku, harga jual, tutup kurung siku, bintang, buka kurung siku, jumlah jual, tutup kurung siku, tutup kurung biasa. Seperti ini. Jika sudah selesai, perhatikan area di bawah ini ya. Pada area tersebut, silahkan tambahkan sebuah komponen teks pada menu desain, lalu tempatkan di area tersebut, seperti ini. Lalu kita ganti tulisan teks 15-nya menjadi total bayar, kemudian ketikkan rumusnya, sama dengan buka kurung siku, form, tutup kurung siku, titik, buka kurung siku, form detail subform, tutup kurung siku, tanda seru, buka kurung siku, teks 10, tutup kurung siku. Nah, jika sudah, maka silahkan pada area judul form penjualan atas, klik kanan, pilih form view. Maka tampilannya akan seperti ini. Otomatis total bayarnya akan keluar ya. Jika tidak muncul total bayarnya, yaitu yang muncul adalah error atau name, maka silahkan dicek kembali rumusnya, berarti ada kesalahan penulisan rumus. Selanjutnya, modul 9, kita akan membuat rumus pada query transaksi. Langkah yang pertama, silahkan buka query penjualan dengan cara mendouble klik atau klik kanan. Setelah sudah, pilih open. Selanjutnya akan muncul query penjualan seperti di tampilan ini. Jadi silahkan lihat pada field total jual, data yang terisi itu kan kosong ya. Jadi caranya itu pada area atas silahkan klik kanan, pilih design view. Maka form akan berada pada area view seperti tampilan di bawah ini. Langkah yang kelima, pada field total jual kita akan memberikan rumus yang dimana rumusnya diambil dari harga jual dikali jumlah jual. Penulisannya sebagai berikut.
total jual, titik 2, buka kurung siku, harga jual, tutup kurung siku, bintang, buka kurung siku, jumlah jual, tutup kurung siku. Selanjutnya, kalau sudah, silahkan klik menu desain, lalu pilih run. Kalau udah, sekarang lihat hasilnya. Total jual sudah terisi berdasarkan perkalian harga jual dikali jumlah jual. Jika sudah, silahkan disimpan ya. Lalu close query-nya. Modul 10. Pada modul 10 kita akan membuat report objek, pengguna, dan transaksi. Langkah yang pertama. Pada report objek, sumber datanya ini kita ambil dari tabel barang. Silahkan kita klik tabel barang, lalu kita pilih menu create, lalu kita cari tulisan report wizard, lalu kita klik report wizard, maka akan muncul dialog sebagai berikut. Kita pindahkan dengan mengklik dua tanda panah, semua fieldnya ini akan pindah ke sebelah kanan, lalu kita klik tombol next. Pada langkah grouping, silahkan klik tombol next. Lalu pada langkah sort order, silahkan pilih kode barang untuk mengurutkan kode barang berdasarkan kode terkecil ke terbesar. Lalu klik tombol next. Langkah yang keenam, pada langkah layout report, silahkan pilih layout tabular dan orientation portrait karena jumlah fieldnya hanya 4 field. Klik tombol next. Lalu langkah terakhir silahkan beri nama daftar barang. Kalau udah, silahkan klik tombol finish. Lakukan hal yang sama untuk membuat daftar penjual. Daftar penjual ini sumber datanya dari tabel penjual, dan membuat daftar pelanggan sumber datanya dari tabel pelanggan. Maka nanti tampilan daftar penjualnya seperti ini dan tampilan daftar pelanggannya seperti ini. Jika sudah, kita akan melanjutkan untuk membuat laporan penjualan. Sumber datanya dari query penjualan, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita pindahkan dengan mengklik dua tanda panah, lalu next. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita atur saja agar tampilannya itu nota ada di sebelah kanan atas, lalu yang di bawah ini patokannya tulisannya ada tanggal, di sebelah kiri ini juga tanggal. Kalau sudah next, akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih dulu, kita isi, baru next. Layoutnya kita pilih yang block, dan orientationnya kita pilih yang landscape, jangan lupa ini dicentang, baru kita next. Kalau sudah, kita isi namanya laporan penjualan. Kalau udah diisi, silahkan klik finish. Akan ada 4 report yang telah dibuat seperti ini. Ada daftar barang, daftar pelanggan, daftar penjual, dan laporan penjualan. Modul 11. Pada modul 11 ini kita akan membuat kwitansi. Yang pertama, klik kanan untuk mengcopy, atau bisa juga dengan CTRL-C pada query penjualan, lalu kita klik kanan paste atau CTRL-V pada area yang kosong ya. Yang ketiga, kita beri nama query kwitansi, lalu kalau sudah, klik tombol OK. Yang keempat, klik kanan pada query kwitansi, pilih design view. Langkah 5, pada kotak kriteria nota, klik kanan, pilih build. Kalau sudah, kita cari tulisan forms, itu kita double klik ya. Lalu kita cari tulisan all forms, klik 2 kali juga, form penjualan, selanjutnya nota. Itu kita klik 2 kali semua. Nanti tampilan tulisannya akan seperti ini. Kalau udah, klik tombol OK. Nah, nanti akan ada pada kotak kriteria nota sudah terdapat rumus forms, tanda seru forms penjualan, tanda seru nota. Ini pakai kurung siku semua. Langkah yang ke-8, lakukan penyimpanan, yaitu klik CTRL+S lalu kita close. Kemudian klik menu create, kita pilih report design. Klik kanan pada area kosong untuk menonaktifkan fake header atau footer dan aktifkan report header atau footer. Sehingga tampak seperti tampilan ini ya. Kalau sudah, kita atur posisi report header, detail, dan report footernya. Kalau sudah selesai, lalu kita double klik pada area tanda kotak itu di pojok kiri atas untuk memunculkan propertinya. Lalu selanjutnya pada property record, search, pilih query kwitansi. Kalau sudah, kita cari tulisan design, lalu kita tambahkan label yang dapat dipilih pada menu design.
Langkah yang selanjutnya ini, tempatkan di area report header dan ketik kwitansi. Lalu, lakukan pengaturan fontnya supaya lebih jelas ya. Selanjutnya, kita tambahkan 4 buah text box pada menu desain. Kalau udah, hasilnya akan seperti ini. Kita lakukan perubahan pada caption teksnya ya, seperti ini. Lalu, selanjutnya tambahkan 5 buah label seperti tampilan di bawah ini. Selanjutnya, tambahkan 5 buah label seperti tampilan di bawah ini. Lalu, tambahkan 3 line atau garis untuk menambah desain kwitansi. Selanjutnya, tambahkan 5 buah text box pada area detail. Tanpa judul teks, yang dibutuhkan itu hanya kotak unbound-nya. Lalu, kalau sudah, tambahkan 1 buah text box pada area report footer. Selanjutnya, kita klik unbound pada nota. Pada properti, pilih control search, silakan pilih nota dan name-nya disesuaikan dengan pilihan sehingga harus sama. Jadi, yang nota ini kita isi nota, tanggal jual kita isi tanggal, nama penjual kita isi nama penjual, nama pelanggan kita isi nama pelanggan. Lakukan hal yang sama pada unbound yang lainnya sehingga tampak seperti ini. Lakukan hal yang sama pada unbound yang lain ya, sehingga tampilannya seperti ini. Lalu pada unbound subtotal beri rumus sama dengan sum buka kurung siku, total jual, tutup kurung siku, tutup kurung. Kita simpan dengan nama kwitansi. Selanjutnya, klik kanan form penjualan, pilih desain view. Pada menu desain, tambahkan komponen button yang XXXX di area yang kosong. Lalu akan muncul kotak widget, pilih kategoris, report operation dan actionnya preview report. Lalu kita klik next. Kemudian kita pilih kwitansi karena di sini. Lalu kita pilih kwitansi, lalu klik next. Pilih teks dan ketikan cetak kwitansi. Lalu pilih juga ini yang MS Access Report, lalu kita klik next. Lalu pilih teks, udah klik finish. Langkah yang selanjutnya, klik kanan pada judul form penjualan, pilih form view, akan muncul kan ya form penjualan. Nah, itu nanti kita klik tombol cetak kwitansi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Modul 12, membuat menu utama. Jadi langkah yang pertama, pilih menu create, lalu cari tulisan form design, lalu diklik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pada menu desain, pilih label. Ketikkan judul formnya, yaitu menu utama aplikasi penjualan barang. Lalu atur disesuaikan. Selanjutnya, tambahkan juga komponen komen pada menu desain. Tempatkan di area form kosong seperti tampilan ini. Selanjutnya akan muncul dialog box widget, pilih kategorisnya form operation, actionnya open form. Lalu kalau sudah, klik tombol next ya. Kalau sudah, silahkan pilih form yang akan ditampilkan, misalkan form input barang. Klik tombol next. Pilih pilihan open the form and show all the records. Lalu pilih pilihan open the form and show all the records. Lalu klik tombol next. Selanjutnya klik option text dan ketikkan form input barang. Lalu kita klik tombol next. Untuk menambahkan komen bisa diberi nama seperti CMD barang, bisa juga tidak, tetap pakai nama yang sudah ada di situ. Lalu kita klik tombol finish. Selanjutnya akan tampak tombol dengan nama form input barang. Lalu kita ulangi langkah di atas tadi, disesuaikan dengan pemanggilan form dan reportnya ya. Di sini form atau report ada form input barang, itu aksinya form operation sama open form. Form atau report form input penjual, aksinya form operation sama open form. Jadi untuk yang form input pelanggan, form input penjual sama aksinya form operation sama open form.
Lalu ada form atau report, daftar barang, daftar penjual, daftar pelanggan. Itu aksinya kita pilih yang report operation sama preview report. Dan yang terakhir ini keluar, kita pilih aksi application sama quit application. Langkah selanjutnya ini, maka hasilnya tampak seperti tampilan ini ya. Jangan lupa simpan form dengan nama form menu utama. Lalu klik kanan pada judul atas form, pilih form view, akan tampak seperti tampilan ini. Catatan, menu tersebut dikatakan tepat jika apa yang dimunculkan sesuai dengan judul pada tombol-tombol tersebut. Sekian video tutorial aplikasi penjualan barang pada Microsoft Access. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan.